wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang hormat Bapak Wahyu dari Kamil Provinsi. Selamat datang Pak, kami ucapkan di SMA Negeri 1 Karangbaru tim penilai menilai dan yang hormat juga Pak Ahmad dari Pemerintah Kabupaten Kamiang. Yang saya hormati Bapak pembimbing kami, pembina kami yang terus mensupport kami, menyemangati kami untuk mempersiapkan semua administrasi yang dibutuhkan untuk penilaian menilai. Selamat datang Pak. Terima kasih banyak. Semoga eksekusi hari ini mendapatkan refleksi yang terbaik untuk peningkatan itu pembelajaran IPA di sekolah Pak ya. Dan yang saya banggakan guru-guru hebat Sri Kandi SMA Negeri 1 Karangbaru. Jadi ini Pak kebetulan semua fakultas semuanya ladies, perempuan semua. Jadi insya Allah banyak kebermanfaatan yang juga hadirkan di pembelajaran unggul PAI di SMA Negeri 1 Karangbaru. Oke baik, Ibu Bapak, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait program MIPA yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karangbaru. Jadi di sini kita berbasis penguatan moderasi agama dalam sumber daya dan pengembangan mutu pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Karangbaru. Sini kita berbasis pada karakteristik yang tinggi ekosistem sekolah. Karena bagi saya memberikan suasana belajar yang kondusif itu sangat menjadi modal besar tumbuhnya motivasi belajar bagi anak didik kita. Kita punya visi yang tegas di sini bahwa kita ingin murid-murid kita berprestasi, berakhlakul karimah dan tentunya berwawasan lingkungan yang berbudaya. Sebab dengan jurusan teknologi yang sekarang ini kita ingin murid-murid kita semua fokus menjadi agen peradaban, tidak meninggalkan budaya yang ada, mengikuti kemajuan teknologi, tapi tetap berpijak pada ajaran syariat Islam. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut kita punya misi yang berfokus pada menjaga ekosistem dan kepekaan terhadap perubahan iklim global. Kita tahu dengan moderasi beragama yang mengedepankan kepada 4 pilar, maka ini menjadi modal utama bagi kita untuk terus menjaga ekosistem sekolah menjadi suasana belajar yang menciptakan well-being ekosistem sekolah yang kondusif. Selanjutnya untuk tujuannya akan terus membersamai visi dan misi sekolah kita. Jadi kita ingin murid-murid kita berprestasi baik di bidang akademis maupun non akademis. Jadi untuk itu kita memfasilitasi program unggulan PAI dengan kegiatan ekstrakurikuler yang bermuara pada pengembangan potensi bakat sehingga mereka mampu memiliki life skill untuk bisa membangun masyarakat dengan daya juang yang tinggi, kemudian kemampuan untuk berani tampil dan berbicara dan menjadi manusia yang produktif. Profil saya sendiri, jadi saya besar di sini, nggak pernah merantau kemana-mana, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Saya hanya S1, saya di Indonesia, kemudian S2-nya di Medan, di Universitas Sumatera Utara. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah ada beberapa kali juara 1 Bupres di tingkat kabupaten dan juara 3 di tingkat provinsi. Selanjutnya, ini dia. Ini pembimbing kita yang selalu support kita, ya kan Pak? Terima kasih banyak ya Pak untuk supportnya. Terima kasih banyak untuk semangatin kita karena memang begitu banyak instrumen yang harus kita siapin. Kemudian selanjutnya, kita punya Sri Kandi di rumah Perempai. Kita punya Ibu Akimah, kita punya Ibu Hamidah, kita punya Ibu Ernawati, kita punya Ibu Syahriyawati. Jadi insya Allah guru-guru hebat kita siap untuk terus konsisten mengintegrasikan moderasi beragama dalam mata pelajaran IPA. Oke, untuk guru primer sendiri di sekolah kita dipercaya menjadi kepala laboratorium PAI, kemudian memegang ekskul kaligrafi dan mengajar di sini dari tahun 2006. Kemudian ada Ibu Syahriyawati, pembina ekskul Profis ya, mengajar dari tahun 2004. Kemudian ada Ibu Ernawati SAG, ini
ya, pembina ekskul Fardu Kifayah yang kita bilang tadi, insya Allah memang jadi benar-benar jadi wadah eksplorasi untuk anak-anak bisa mengasah ilmu jariahnya gitu, sampai ke akhirat Allah. Mengajar dari tahun 2004. Dan kita punya Ibu Hamidah. Bu Hamidah jabatan di sekolah kita Kepala Perpustakaan PAI yang saat ini sudah menjadi tempat untuk kita monep program Hikmatul PAI. Kemudian juga Ibu dipercaya untuk jadi pembina ekskul, ada tahsin, kemudian ada juga tahfiz, ada nasyid. Jadi kebetulan Bu Hamidah punya skill untuk melatih dakwah melalui nada dalam tahfiz, dalam nasyid ya. Jadi nasyid dan juga marawis ya. Mengajar dari tahun 2005. Oke, membawa konsep Mandu Manajemen Mutu untuk proses program unggulan PAI di SMA Negeri 1 Karangbaru. Sekolah kita mengedepankan di sini ya Pak. Jadi kita ingin memang kita bermitra untuk membesarkan ekskul kita, kemudian menjalankan moderasi beragama, karena di sini ada orang tua dan murid kita percaya untuk jadi pembina ekskul kaligrafi ya Bu ya. Pembina ekskul kaligrafi. Jadi secara langsung kita mencari sumber belajar bermitra dengan melibatkan orang tua yang memang punya expert di bidang kaligrafi. Selanjutnya kita punya ini ya. Kita punya program unggulan PAI yang memang kita kelola dengan baik. Kita punya tahsin yang dilaksanakan setiap hari Selasa ya Pak. Setiap hari Selasa itu kita undang pemateri dari luar. Kenapa kita undang pemateri dari luar? Karena kita butuh sumber belajar yang tadi saya bilang memang ahli di bidangnya, kemudian juga mampu mentransfer ilmu secara baik, secara lebih mendalam dari segi konsep dan penguatan materi. Jadi alhamdulillah di sekolah kita arkaskan Pak. Jadi selama 1 semester itu memang full beliau mengajar di setiap hari Selasa. Jadi dengan struktur programnya, kalau untuk tahsin ya Pak, itu lebih ke program pengucapan huruf, jadi mahrajnya. Jadi ketika mereka bisa mengaji, tapi mahrajnya itu masih ternyata masih harus dibetulin gitu Pak ya. Selanjutnya di kaligrafi. Kaligrafi kita pakai Bapak apa? Bapak Samsudin. Ya, materi kita pakai Bapak Samsudin yang tadi kebetulan orang tua dari murid kita di kelas 10. Kelas 10 ya, jadi sehingga beliau juga menjadi pilihan kita untuk bisa mengajarkan bagaimana struktur program latihan dasar penulisan huruf dan latihan dasar khot. Nah, jadi di sini mudah-mudahan juga anak bisa bersiar juga melalui tulisan-tulisan Arabnya. Selanjutnya kita punya ini dia goal attempt kita, Fardu Kifayah. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada mujahid-mujahid kita, ini loh struktur program dalam Fardu Kifayah. Kita juga pakai pemateri yang dari luar, Ustadz Zakaria, SHI, MHI. Jadi struktur Fardu Kifayahnya mulai dari memandikan, mengkapankan, menyolatkan, dan sampai mengumpulkan. Jadi di situ dikuatkan juga dengan bacaan-bacaan yang bisa menjadi kebaikan lah insya Allah untuk mereka ke depannya. Untuk Fardu Kifayah ini saya perlu jelaskan sedikit. Jadi di tengah krisis bilal-bilal di desa-desa, jadi kita tahu sebenarnya ya Pak, bilal-bilal di desa kita itu ada yang udah lanjut usia, yang maaf dapat aja Pak untuk mengikat kain kafan itu mungkin tidak seketat orang muda cara mengikatnya itu ya Bu ya, karena memang kan kita butuh regenerasi di bagian bilal ini. Jadi keringnya mujahid-mujahid ini tentang ilmu Fardu Kifayah ini itulah yang menjadi dasar kita bagaimana kita berinisiatif untuk buat Fardu Kifayah menjadi ekskul yang memang kita fokuskan anak mampu setidaknya untuk bisa melaksanakan Fardu Kifayah di keluarga intinya sendiri. Jadi ketika dia tidak lagi bersekolah di sini, dia punya ilmu untuk membangun masyarakat dari segi syiar melaksanakan Fardu Kifayah tadi. Itulah harapan besar dari kita ya. Nah ya Pak ya, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjutan dan bisa diberikan refleksi kepada kami nanti Pak ya. Selanjutnya kita punya nasyid. Nasyid ini walaupun tidak terstruktur
pelaksanaannya di setiap minggu, tapi tetap akan menjadi wahana yang kita fokuskan untuk mengeksplor bakat-bakat anak di bidang seni, tapi seninya itu mengarah kepada dakwah untuk menyiarkan agama Islam, bahwa ini loh, Islam itu tidak seperti yang ada di luar, mengindikasikan Islam itu teroris, bahwa bahkan suara juga harus aurat dan lain sebagainya. Jadi ada batasan-batasan yang anak-anak harus tahu bahwa Islam itu enggak seketat bagaimana orang menceritakan tentang kondisi Islam sampai saat ini. Jadi mereka bisa kok mengekspor bakat dan minatnya di bidang seni melalui dakwah. Selanjutnya Mbak Rawis juga sama, kita tampilkan keduanya ya Kak. Kita sering tampilkan keduanya juga punya marhaban. Kita ada marhaban. Jadi ketiganya sering kita tampilkan tidak hanya di perayaan Hari Besar Islam saja, di Maulid atau di peringatan Muharram, tapi kita juga kalau misalnya ada pentas PAI, nah ya udah kita coba eksplor anak-anak berprestasi di bidangnya yang mereka memang sudah pilih di antara nasyid, tarawih dan marhaban. Dan yang terakhir kita punya rohis dilaksanakan juga setiap hari Selasa, pembinaannya di Syariawati. Jadi di sini kita melatih anak untuk bisa mentransfer ilmunya. Jadi sami'na wa ata'nanya, bagaimana dia bisa berdakwah, berani tampil dan berani berbicara terhadap pengetahuan yang sudah dia dapat. Nah ini untuk pembiasaannya ya Pak. Untuk pembiasaan yang kita laksanakan itu sholat Jumat berjamaah. Insya Allah nanti Bapak bisa lihat kondisi musola kita. Ada beberapa yang mungkin bisa jadi penilaian lagi. Jadi kami berharap juga memang ada masukan nanti di kami bagaimana untuk peningkatan pelayanan musolanya juga. Kemudian di sini juga ada kegiatan gerakan tuntas baca Al-Quran. Di sini juga bisa dilihat aspek tadi bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk mengelola keuangan secara jujur. Jadi di sini menjadi karakter utama juga untuk insan-insan muda kita melatih karakter kejujurannya. Dan ini ada kegiatan Nurul Islam. Jadi setiap bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan Nurul Islam. Di sini itu ada jiwa toleransi juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa ya kita tahu dalam keadaan berpuasa, bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan tidak berpuasa, bagaimana adab-adab kita ketika kita bersama orang yang berpuasa begitu. Kemudian di sini kita bisa juga melihat keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah puasa juga. Dan di sini juga kita undang pemateri dari luar negara. Kita undang Pak pemateri dari luar supaya juga itu dia tadi ada penyegaran sumber-sumber belajar yang lain. Kita sih berharap anak-anak jadi termotivasi dengan sosok-sosok yang memang menjadi pilihan kita, yang mampu memberikan ilmu yang terbaru lah sekitar mungkin apa sih isu-isu yang terkait dengan kegiatan moderasi beragama. Selanjutnya untuk kegiatan Nurul Islam sendiri kita rutin ya Bu ya, kita tetap ada laporannya, tetap ada juga tagihan-tagihan mereka sholat tarawih dan lain sebagainya gitu. Jadi insya Allah akan membentuk pribadi yang akan Oke, dan berikutnya kegiatan Maulid. Jadi di sini Pak membentuk juga dua peduli sosial anak-anak di kegiatan Maulid. Juga kita ada santunan anak yatim. Jadi anak yatimnya bukan siswa-siswa SMA di sekolah kita ya Pak. Jadi yang kita ambil itu adalah anak-anak yatim di sekitar kita dengan batasan usia. Jadi rentannya itu SD ya, kita ambil usia SD. Jadi sampai batas 11 tahun. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini anak-anak yang memang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi supaya masyarakat juga tahu sekolah juga punya program peduli sosial yang berdampak lah kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk moderasi beragamanya sendiri ya Pak, kita sudah mulai mensosialisasinya di hampir semua pelajaran. Jadi pertama sekali kita sosialisasikan dulu dalam membuat perencanaan pembelajaran. Setelah perencanaan pembelajaran sudah
teman-teman guru sudah paham bagaimana mengaitkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat di proses pembelajarannya. Nah, jadi di proses pembelajarannya kita sosialisasikan ini loh 4 pilar moderasi beragama. Di antaranya ada komitmen kebangsaan, ada anti kekerasan, toleransi, dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Kemudian baru nanti kita lihat penilaiannya. Jadi memang kita pandu terus tuh, dan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian. Dan ini strategi, ada 9 strategi, semuanya itu terintegrated ya Pak ya. Jadi ada strategi integrasi tadi di dalam kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian ada strategi preventif supaya anak-anak tidak menganggap bahwa Islam itu penuh dengan aturan yang enggak mengembangkan mereka gitu, bahwa Islam itu enggak seperti itu gitu. Kemudian strategi komunikatif. Dengan kecanggihan teknologi sekarang nih, ibu udah pada punya blog, jadi RPP-nya udah diposting di blog masing-masing. Kemudian ada yang juga yang di Facebook, ada juga di status WA juga ya Pak Iya, makasih udah dibuatin juga nih. Kita udah dibuatin video-video pendek tentang moderasi beragama. Makasih ya Pak Pi. Dan selanjutnya untuk strategi orientatif. Jadi di sini kita punya FLS ya Bu, di tahun ini. Pak Wahyu, FLS kita itu berjalan 3 minggu. Kalau dulu namanya MOS ya, dulu namanya MOS, sekarang FLS. Jadi Pak Wahyu untuk di minggu pertama kita full memperkenalkan lingkungan sekolah, mulai dari struktur organisasi di dalam sekolah, kemudian guru-gurunya, bangunan-bangunannya, kelas-kelasnya. Baru di minggu kedua kita perkenalkan literasi, baru di minggu ketiga moderasi. Dan moderasi beragama sendiri kita perkenalkan menjadi program sekolah di minggu pertama ya Pak. Nah, jadi di sini kita bisa lihat integrated dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa metode kegiatan yang semuanya itu bermuara pada 4 pilar moderasi beragama. Jadi di sini bisa lihat pada saat pelaksanaan BKS, di sini pada upacara ya, kita upacara 17-an ya. Upacara 17-an, dan hampir semua upacara sih kita tetap laksanakan Pak. Di tahun ini aja Hari Kesaktian Pancasila kita juga tetap laksanakan gitu. Kemudian ada juga di sini program P5 kita itu tentang anti kekerasan. Jadi bullying kita gunakan sebagai tema pilihan kita, gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini anak-anak mengkreasikan bahwa tidak baik gitu. Nah, tidak baik efek dari bullying itu. Kemudian ada program 3S, senyum, sapa, salam, baik dengan guru, sesama siswa. Kemudian akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi tetap tarian Melayu itu tetap ada di Sanggar Seni Batak dan ditampilkan di kegiatan-kegiatan seperti perpisahan, kemudian kegiatan panen raya. Jadi tetap kita perkenalkan budaya Melayu. Kemudian juga ada kemarin itu kita undang pemateri dari MAA ya Pak Nen. Jadi beliau memaparkan pakaian budaya Melayu. Nah, pakaian budaya Melayu seperti apa sebenarnya, baik laki baik perempuan. Bahkan songketnya kalau yang masih belum menikah, nah, mana songketnya kalau laki-laki yang sudah menikah di bawah lutut, nah seperti itu ada di perkenalkan. Jadi ini selanjutnya ada integrasi dalam activity. Jadi Pak Wahyu, ternyata semua guru kita sudah mengintegrasikan moderasi beragama dalam menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks materi mata pelajaran mereka masing-masing. Jadi di sini akan ditampilkan dalam bentuk screenshot, ini aslinya ada dalam program. Dan ini musola kita. Nah, ada beberapa poster yang memang
guru-guru lain, guru mata pelajaran lain juga boleh memanfaatkan perpustakaan PAI sebagai sumber belajar mereka. Jadi kalau mau nonton, kita ada TV, bisa pasang proyektor juga. Kemudian ini dia, ini lab PAI kita. Nanti mungkin Bapak akan kami bawa ke sana ya Pak. Jadi ini kondisi lab PAI kita punya lemari yang menyimpan semua kebutuhan-kebutuhan praktikum untuk PAI, ada juga untuk kebutuhan praktik PAI ya, bulan raya dibutuhkan. Kemudian ini untuk praktek umroh ya, praktek umroh, haji ya. Ya, jadi di sini juga ada peralatan nasyid. Kemudian di sini ada miniatur dari Mekah, dari Madinah. Kemudian di sini juga ada miniatur Ka'bah. Kemudian ada Madinah juga. Iya. Oke, jadi kesimpulannya kita semua berharap ada manajemen mutu, peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Semuanya terfokus pada moderasi beragama, mengikis bahwa agama kita itu adalah agama yang ekstrim dan lain sebagainya, tapi justru agama yang moderat, yang mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita bisa berkembang, kita bisa menjadi siswa yang berprestasi ya Pak, menjadi siswa yang berprestasi dengan prinsip moderasi beragama, tidak menyukai kekerasan, terus juga kita bisa beradaptasi dengan budaya lokal di mana kita berada, kemudian kita memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap suku, agama, terhadap ras, dan yang paling penting ya itu dia tadi, kita punya komitmen kebangsaan bahwa rasa cinta tanah air juga bagian dari kita. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya punya jargon yang saya selalu bawa kemana saja, ilmu untuk pengetahuan dan karakter untuk pengetahuan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.